Orang berbicara ketika banyak melihat billboard Erlangga, billboardnya Puan, lalu di berbagai macam area kita melihat Erick Thohir misalnya, orang menduga-duga, loh kayaknya apa anak emasnya Pak Jokowi sekarang Erick Thohir misal. Apakah kemudian Pak Jokowi sudah setuju dan berdiskusi dengan Ibu Mega sehingga kemudian Puan diperbolehkan pasang billboard kepak sayap dan lain-lain itu misalnya, termasuk Erlangga. Artinya kan di sini kita melihat ada perubahan yang sangat dinamis, yang belum bisa dikerucutkan. Di situ ada dua pilihan, dua tema besar yang bisa disimpulkan kan adalah kacamata pertama melihat Jokowi bermain banyak kaki. Di salah satu media Tempo seingat saya ada tema itu di majalah kalau saya tidak salah kemarin. Atau pilihan kedua, Jokowi sebetulnya bukan sedang mengendorse salah seorang nama-nama yang kita sebutkan tadi. Tapi Jokowi sedang mengendorse dirinya supaya tidak hilang dari panggung politik di akhir masa periode kepemimpinannya, yang itu dalam terminologi politik sering disebut dengan lame duck government secara elektoral. Nah, kita coba bedah satu persatu. Yang pertama, kalau kita mau bicara mengenai banyak kaki, jauh-jauh hari banyak sekali yang ditafsirkan minimal mendapatkan restu. Semakin dekat menjelang masa pemilu atau kampanye, suara Jokowi semakin eksplisit. Dan namanya makin mengkerucut kepada nama-nama tertentu. Kalau kita mau kerucutkan ada dua nama yang paling eksplisit disebutkan. Dan kalau kita lihat di situ, pertanyaannya kan kenapa Ganjar dan Prabowo? Kalau bicara jauh-jauh hari, tentu saja Pak Jokowi harus berdiri di atas semua kekuatan politik karena memang dia memiliki dua identitas, suka atau tidak. Walaupun menurut saya itu cacat sistem presidensil, kira-kira gitu ya, ada Bung Ferry ya. Dia adalah presiden yang adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang seyogyanya, itu kita masuk dalam logika etika politik, tidak mengendorse siapapun. Tapi adalah fakta dalam keanomalian sistem presidensial kita, siapapun yang terpilih dalam sistem yang anomali ini, dari Gus Dur, Ibu Mega, lalu ketika pemilihan langsung ada SBY, ada Jokowi, mereka semua seakan-akan menjadi pemimpin koalisi. Itu fakta juga secara de facto. Itu yang menyebabkan kenapa endorsement itu muncul. Nah, jauh-jauh hari dia berdiri di atas semua kelompok. Tapi kenapa belakangan kok makin eksplisit? Kok gayanya, kalimatnya makin belak-belakan? Karena sekarang memang sudah dekat dengan masa pemilu, dan prasyarat ketika seseorang ingin mengendorse jagoannya kan adalah prasyarat pertama betul chemistry. Seperti yang dibanggakan Bung Andre, dibanggakan Ganjaris, dibanggakan mungkin pengikutnya Mas Erlangga dari Golkar, dan saya atau pengikutnya Erick Thohir begitu. Dan kita bisa membaca dari gestur, minimal orang-orang ini memang memiliki chemistry baik dengan Jokowi. Minimal mereka menjadi menteri tidak dipecat oleh Jokowi. Kalau dipecat oleh Jokowi kan artinya ada pola pikir, visi misi, dan chemistry yang tidak sama. Itu yang menyebabkan Anies sudah pasti chemistry-nya harusnya lebih jelek. Pernah diberikan kesempatan kerja, Jokowi nggak cocok, kira-kira gitu. Nah, tapi begitu masuk kepada masa menjelang pemilu, kenapa dua orang ini muncul? Masuk ke prasyarat kedua. Selain chemistry, tentu saja kalau kita pengen jagoin seseorang kan, kita pengen yang punya peluang menang. Nah, kebetulan riset-riset atau survei membuktikan dua orang ini punya peluang menang. Chemistry-nya sama, tapi elektabilitasnya 1%, 0,2%, buat apa? Ini pertarungan. Tapi ketika elektabilitasnya 30%, di atas 20%, dan chemistry-nya sama, itu kan kemudian menjadi sesuatu yang realistis untuk bisa dijadikan action untuk didorong. Nah, ini kemungkinan pertama kalau betul Jokowi memang mengendorse sosok yang sudah disebutkan dan sudah bisa kita tebak, Ganjar atau Prabowo. Tinggal pertanyaan nanti kalau mengkerucut ke satu nama, siapa? Yang menarik adalah menurut saya lebih sulit buat Jokowi mengeluarkan kalimat atau endorsement itu malah kepada Ganjar. Karena ada otoritas yang harus dia lampaui di sini. Sebagai sesama kader PDI Perjuangan, di situ ada Ibu Mega. Pak Prabowo, dia bisa leluasa
berbicara sebagai pemimpin koalisi, saya dorong Pak Prabowo, tidak ada otoritas yang dilampaui. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, jangan-jangan saya malah berspekulasi, ini adalah upaya Jokowi tadi untuk menempatkan dirinya terus ada di panggung politik elektoral menjelang masa berakhirnya kepemimpinannya. Dia tidak mau menjadi lame duck government. Bahkan kalau kita mau coba lihat secara kronologis, kenapa sih tiba-tiba muncul isu 3 periode? Lalu kemudian 3 periode agak redup, muncul lagi perpanjangan periode dengan berbagai macam alasan. Lalu kemudian muncul mengenai Ganjar. Muncul lagi kemudian mengenai Prabowo. Di semua isu tersebut, pusat perhatiannya adalah Jokowi. Jadi kalau mau dispekulasikan seperti itu, menurut saya ini adalah kecerdasan berpolitik seorang Jokowi sebagai politisi ya. Yang saya harus berikan catatan kritis adalah, pertama kepada calon-calon yang geeran didukung oleh Jokowi nih. Yakin dukungan Jokowi akan memberikan keuntungan? Nah, breakdown lah, kita punya data. Suara dari Ganjar dan Prabowo berbeda. Basis suara Ganjar itu adalah basis pemilih dari Pak Jokowi 2 kali pemilu. Karena dia punya banyak kesamaan. Suara Pak Prabowo adalah investasi tersisa dari 2 kali dia ikut pemilu dan kebetulan diposisikan sebagai antitesis Jokowi. Logikanya, kalau saya, buat Pak Prabowo ini merugikan. Buat Ganjar ini menguntungkan. Tapi entah buat Ganjar atau Prabowo, Jokowi tetap untung, kira-kira gitu.